Baik, kita lanjutkan di protokol UDP. Di sini menyediakan layanan transport unreliable ya dan connectionless. Jadi tidak menjamin urutan pengiriman, setiap paket memiliki alamat tujuan, duplikasi message sangat dimungkinkan dan memfasilitasi multicasting alias transmisi data pada subset network yang sudah disepakati. Tapi ini ya contohnya ya, semua protokol multimedia, contoh dari UDP-nya itu, semua protokol multimedia yang tidak memerlukan error koneksi ya, misalnya RTP atau Real Time Transport Protocol. Lanjut ke protokol TTP ya. Wah, the most popular protokol ini ya, paling banyak digunakan dalam layanan jaringan komputer. Pada RFC 2616 ya, TTP itu didefinisikan sebagai is an application level protocol for distribute collaborative hypermedia information system ya. Ada yang non persisten dan ada yang persisten. Di sini dia sifatnya stateless alias server tidak memelihara informasi dari klien sebelumnya. Ada metode umumnya yang sudah kita kenal, itu ada GET ya, ada POST, ada HEAD, dan kode status HTTP ada yang masih ingat? Misalnya kalau 200 oke ya, paling sering terlihat kalau misalnya error, klien error ada 404 atau not found ya. 400 bad request, misalnya 501 itu not implement ya, karena 5xx itu termasuk dalam status server error dan sebagainya ya. Dia mendukung cookie dan HTTP authentication ya. Tadi kita sudah bahas berbagai macam protokol, sedangkan kalau kita lihat dari sisi karakteristik multimedia data sendiri ya, ini terutama fokusnya di continuous media ya, atau video ya, dan audio tentunya. Punya karakteristik voluminous ya, real time dan interaktif, butuh data rate tinggi ya, ukurannya besar, butuh low delay, dan butuh sinkronisasi interaktif. Ada istilah yang dikenal ya untuk mendeteksi multimedia di internet, itu adalah multipurpose internet mail extension ya. Jadi kebutuhan multimedia untuk didistribusikan menjadi hal yang sangat diperlukan ya saat ini. Banyaknya aplikasi yang membutuhkan konten multimedia yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Banyak sekali kan. Nah, solusinya adalah internet yang dapat melakukan distribusi tersebut ya. Kalau misalnya kita bikin multimedia pakai konstruk, itu kan mudah sekali ya untuk didistribusikan karena platformnya HTML5 ya. Tanpa harus install bisa kita distribusikan asal ada koneksi internet. Lalu kita akan bahas sekilas tentang streaming multimedia. Jadi streaming multimedia ini adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Perbedaan download dan streaming ya. Ada streaming kan, ada download ya. Kalau misalnya download itu download ya, simpan file di hard disk misalnya, bisa dinikmati pada saat offline kan, bisa dilihat berkali-kali. Kalau standar file itu bisa dibaca oleh semua jenis mesin ya, kualitas bagus, tapi waktu downloadnya lama. Nah, kalau streaming di sini dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah ya. Jadi webmasternya itu nggak perlu risau dengan bandwidth, webmasternya nggak dibatasi oleh besar file, hanya dapat dilihat
pada saat online, tapi kualitas gambarnya pun berbeda ya dengan download. Untuk protokolnya sendiri ada berbagai macam ya, ada RSVP atau Research Reservation Protocol. Ini biasanya digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba di tujuan dengan cepat dan tepat. Ada SMRP atau Simple Multicast Routing Protocol ya. Ini protokol yang mendukung conferencing ya dengan menggandakan atau multiplying data pada kelompok user penerima. RTSP atau Real Time Streaming Protocol digunakan oleh program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time, jadi tidak bergantung pada protokol transportnya. Metodenya ada play, ada setup, ada record, ada pause ya, till down juga ada, dan digunakan pada video on demand. Yang sering didengar ya RTP, Real Time Transport Protocol, itu suatu standar untuk mengirimkan data multimedia secara real time bergantung pada protokol transport. Jadi beda sama tadi sebelumnya RTSP ya, itu tidak bergantung pada protokol transport. RTP sendiri berjalan di atas UDP ya, tadi sudah dibahas sekilas, tapi juga bisa di atas protokol lain. Atau RTCP, Real Time Control Protocol, yaitu protokol quality of service untuk menjamin kualitas streaming. Nah, dia merupakan bagian pengkontrolan paket data pada RTP. Tadi kita sudah menginfokan ya, ada juga materi tentang quality of service. Sebenarnya apa sih itu? Quality of service ya, dalam proses transmisi data multimedia di dalam jaringan tidak menutup kemungkinan data yang ditransmisikan mengalami gangguan, hilang maupun rusak, terlebih lagi dalam prosesnya menggunakan teknik kompresi di mana kualitas dari multimedia telah dikurangi. Tentunya karena ini kualitas dari pelayanan harus ada parameternya ya, yang dapat mengukur parameter pelayanan yang baik itu seperti apa sih ya, bisa dilihat dari apa sih. Nah, parameternya antara lain dari data rate ya, jadi ukuran kecepatan transmisi data, biasanya satuannya kbps, mbps ya. Ada yang kedua latency atau maksimum paket delay, ini waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerimaan yang diukur dalam satuan milidetik. Paket loss atau error ya, ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen. Di sini paket hilang atau bit loss, biasanya kalau paket hilang ini karena buffer, urutan paket yang salah termasuk dalam error rate ya di sini. Baik, kalau mau menghitung paket loss berarti frame dari transmitter itu dikurangi frame dari receiver ya. Serta parameter yang tidak kalah penting adalah jitter alias ukuran delay penerimaan paket yang melambangkan smoothness dari audio ya atau video playback. Nah, di bagian kanan ada sebuah grafik tentang ini kualitas video ya. Nah, kualitas video sebenarnya tidak bisa ditetapkan secara pasti ya, karena persepsi user itu berbeda-beda. Kalau video biasanya dipengaruhi oleh faktor frame rate ya, image quality, brightness, frame loss, sama warna. Nah, di grafik ini kita lihat image is not but not good motion ya. Lalu frame rate is high ya, but image quality is poor. Jadi semakin baik kualitas image, biasanya frame rate videonya jelek. Nah, baik, sampai sini materi tentang protokol multimedia dan quality of service. Silahkan dibaca lagi referensi pendukungnya sehingga lebih dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.